di dalam Kristus yang berada di Catholic Center di Surabaya ini, maupun teman-teman yang ada di Zoom. Saat ini saya menyapa Anda semuanya yang berada di Zoom. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di Pindoman Bunda Kudus Surabaya, khususnya untuk teman-teman saya lihat sahabat kita dan juga merupakan bagian dari komunitas Bunda Kudus di Orlando, Ibu Gwen bersama dengan domba-dombanya, Ibu Bue dan juga Ibu Lili, dan juga saya melihat Pak Yoyo, Pak Adi, Ibu Katarina, Ibu Honi, dan juga Juli dari Padang, dan saya melihat juga siapa lagi ini ya? Ibu Juli juga udah saya sapa. Senang sekali ya Anda masih tetap bersama. Oh, Pak Rudi juga dari Jakarta, Pak Yoyo tuh tadi dari Kudus ya, Pak Adi juga dari Jakarta. Tentunya terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami komunitas Bunda Kudus yang dari belahan dunia lain, yaitu maksudnya Ibu Ibu Gwen masih bersama dengan kita semuanya. Danke. Dan juga untuk Anda semua yang berada di tempat ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyiapkan hive ini, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya juga saya mengucap syukur untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kita. Dan komunitas Bunda Kudus pada kesempatan ini kita masih bersama dengan Anda semuanya pada pagi hari ini. Kita dilayani oleh Romo yang masih muda belia dari Malang, diimport ya, Romo Hermanto ya. Dengan judulnya itu kalau kita lihat memang rada nyeleneh atau agak lain dari yang lain ya. Hidup asketik di tengah dunia hedonis. Apakah itu asketik, apakah itu hedonis? Nanti Anda akan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yang saya tahu asketik itu adalah hidup di mana kita meninggalkan keduniawian, sedangkan hedonis itu kita berlawanan, yaitu hidup secara duniawi yang berlebihan. Jika secara berlebihan di masa mudanya, di usia yang akan datang keuangannya akan lebih susah ya. Tetapi nanti bagaimana penjelasan Romo, nantikanlah bersama dengan Romo Hermanto. Dan pada kesempatan ini Anda akan bersama-sama dengan tim pujian yang akan memuji Tuhan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, selamat pagi semuanya, ibu-ibu dan beberapa bapak ini di tempat ini. Selamat pagi yang di Zoom, boleh lambaikan tangan yang mendengar suara saya. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan berkata, janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Maka kalau kita hari ini boleh berkumpul, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari saya undang ibu-ibu semuanya dan beberapa orang bapak untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau nyatakan bahwa kalau kita bertemu semua karena anugerahnya. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya,
firman Tuhan. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, di tengah banyaknya godaan dunia, Engkau yang telah memilih setiap kami, Engkau yang telah tarik kami dengan kerinduan untuk kami boleh hadir di tempat ini, maupun untuk kami boleh hadir secara online lewat media Zoom. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau rindu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Sebab Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami, maka Engkau tidak menyayangkan nyawa-Mu, bahkan Engkau merelakannya untuk menjadi tebusan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah saat ini kami mau naikkan syukur kami di hadapan Engkau, sebab kasih yang sempurna sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami, sehingga Engkau tidak merelakan setiap kami binasa, tapi Engkau mengaruniakan hidup yang baru bagi setiap kami, pemahaman yang baru Tuhan. Bahkan Kau izinkan kami mencari dahulu kerajaan-Mu, maka semuanya Engkau mau tambahkan dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami bawa segala pergumulan kami, setiap kelemahan kami hanya kepada Engkau. Kami percaya oleh Roh Kudus-Mu saja kami dimampukan mengatasi segala kelemahan dan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena jasa-jasa kami kalau Engkau memilih kami, tapi semua karena kasih kemurahan-Mu. oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku,
bersyukur. Benar Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau nyatakan sungguh bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah dunia ini. Bahkan firman-Mu berkata, jadilah kudus sebab aku kudus. Maka biarlah saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang menguduskan setiap kami di tempat ini. Kau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau layakkan kami untuk masuk dalam kekudusan-Mu untuk menyembah Engkau. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami mau datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Hanya Engkau yang kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami mau sembah Engkau. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Segenap hati katakan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Terima kasih ya Yesus, bahwa saat ini kekudusan-Mu boleh melingkupi setiap kami. Bahwa saat ini Roh Kudus-Mu sendiri yang sudah menggemburkan tanah hati kami. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh muka dengan muka bertemu dengan Engkau melalui anak-Mu Romo Antonius Hermanto. Kami rindu Tuhan untuk melihat Engkau sendiri yang mewartakan di depan kami saat ini dan menyatakan isi hati-Mu bagi kami, sehingga lebih dan lebih lagi kami boleh Kau bawa pada satu cara hidup yang lebih kudus di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan saat ini,
Dan berilah kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengarkan dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Segala doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi para saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Selamat berjumpa dengan saya Romo Antonius Hermanto JDD. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Ervina, Ibu Vera, dan juga seluruh komunitas Bindoman yang telah mengundang saya untuk berbagi refleksi sebenarnya. Berbagi refleksi tentang hidup asketis di tengah dunia hedonis yang merupakan refleksi saya tentang masa prapaskah. Pasti kalau kita hidup di masa prapaskah ini tidak asing dengan istilah askese. Jadi bukan hanya di biara saja ada askese, tapi hidup kita juga askese. Nah, nanti kita akan memperdalam sedikit apa hidup askese, apa hidup hedonis itu. Nanti kita perdalam supaya kita tahu ini konteksnya seperti apa. Nah, saya perkenalan dulu, saya Romo Hermanto, biasa dipanggil, Tabisan 31 Oktober 2019, masih balita saya, belum 5 tahun. Edisi terakhir sebelum COVID ini, tahun 2020. Saya berkarya di Malang sebagai pembina para frater skolastikat di Malang, sambil membantu di yayasan Kolose Santo Yusuf, WAIN. Nah, itu pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar WAIN. Saya membantu di yayasan. Oke, kalau kita tadi sudah melihat tema kita, yaitu ada hidup askese di tengah dunia hedonis. Kalau mendengar kata asketis, itu kesannya apa, Bapak Ibu sekalian? Hah? Biara, oke, biara. Terus ada lagi? Hah? Mati raga, betul. Lalu apa lagi? Kalau hidup askese, asketis, apa yang muncul? Biara, apa? Silih, betul. Jadi semuanya itu betul. Ada biara, ya biara itu sebagian kecil. Tapi yang utama adalah hidup mati raga dan silih. Nah, kemudian kalau hedonis, wah ini pasti lebih gampang jawabnya ini. Hedonis itu istilahnya, kalau anak muda bilang, wah hedon. Nah, apa? Keduniawian. Suka belanja, oh, ini pas nih, ibu-ibu semua. Kalau ke PTC itu bawa koper gitu. Waktu itu saya ke PTC, jalan-jalan, lihat ibu-ibu bawa koper, saya pikir, ini niat sekali belanjanya, dari bandara langsung ke PTC belanja. Ternyata belanjaannya ditaruh di koper semua, pengganti tas ya. Keduniawian kalau hedonis. Apalagi, Ibu ada kesan kalau hedonis itu? Hidup seperti apa? Hah? Foya-foya. Nah itu, lalu kalau hidup berfoya-foya, belanja, apakah salah? Nah, apa salah? Kalau saya bilang salah, saya diusir semua nanti. Ini ibu-ibu pasti belanja ini. Ya, nah nanti di sini kita akan lihat ya. Kita akan lihat benar apa enggak kalau misalnya kita punya uang lebih, pengen belanja. Kalau saya punya uang lebih, punya mobil yang bagus, apakah salah? Nanti kita akan lihat. Nah pertama-tama, ini saya sebagai bingkai dari refleksi kita hari ini, saya menampilkan ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Kira-kira ini perkataan Yesus kepada siapa? Kepada kita, kepada para muridnya kan? Kepada para muridnya. Jadi setiap murid Yesus, setiap orang yang mau mengikuti Yesus itu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Nah, ini harus kita pegang. Ya, ini jadi kalau kita orang Kristen sudah tahu masa depannya. Menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku, mengikuti Yesus. Nah, sekarang kita mulai melihat, kita menyamakan persepsi dulu ya tentang hidup hedonis. Apa itu hidup hedonis? Ini memang saya gunakan gambar ini supaya langsung jelas hidup hedon itu seperti apa. Nah, secara umum hidup hedonis itu pemenuhan kebutuhan rasa senang. Belanja senang kan? Makan enak senang kan? Senang. Semua itu termasuk hedonis. Nah, menurut Epikurus, bukan Epi yang kurus ya, ini adalah filosof Yunani. Filosof Yunani, jauh sebelum Yesus lahir. Hedonisme itu adalah pencapaian kesenangan secara indrawi. Waduh, ini kelihatannya tinggi sekali. Secara indrawi untuk menghindari diri dari kesusahan. Gampangnya adalah mencari kesenangan, menghindari kesusahan. Itu ciri hidup hedonis. Sekali lagi, salah apa enggak? Kalau lihat yang ini? Lalu kalau lihat pengertian ini, salah apa enggak? Sabar dulu, nanti kita lihat. Risiko tanggung sendiri kata Bu Ervina ya. Nah, kenyataannya lebih dari itu, bukan hanya sekedar mencari kesenangan, menghindari penderitaan, tapi lebih jauh lagi orang-orang mengabaikan nilai-nilai untuk memenuhi kesenangan jasmaninya. Mengabaikan nilai-nilai. Nah, sebenarnya hidup hedonis ini bukanlah sesuatu yang salah pada awal mulanya. Nah, ini harus diingat. Makanya tadi saya bilang jangan buru-buru bilang salah dulu. Kalau buru-buru bilang salah, ini AC kita matikan nih. LCD dimatikan, mic semuanya. Menderita semua kita nanti. Tapi bukan itu. Kalau kita mencari kesenangan, menghindari penderitaan, itu adalah naluri manusiawi kita. Betul tidak? Betul. Itu betul sekali. Hanya kenyataan yang terjadi adalah orang-orang itu kita seringkali mengabaikan nilai untuk mencari kesenangan sendiri. Makanya contohnya ini. Manusia berkepala babi. Babi itu kan hidupnya kan makan, tidur. Makan, tidur. Cari yang senang aja tuh. Untuk manusia tuh nikmat sekali. Seperti pepatah anak muda sekarang kan. Muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Itu budaya sekarang. Nah, jadi hidup hedonis itu sebenarnya adalah naluri manusiawi kita untuk menghindari penderitaan dan mencari kesenangan. Kan enggak ada di antara kita itu hidup yang hanya mencari penderitaan saja kan? Enggak ada, tapi juga mencari kebahagiaan, kesenangan. Maka hidup hedonis itu sebenarnya wajar-wajar saja. Menjadi jelek kalau kita seperti ini. Temannya sendiri dimakan, keluarganya dimakan. Jadi bukan lagi memikirkan orang lain, tetapi dirinya sendiri seperti apa. Nah, itu pengertian hidup hedonis. Lalu apa tuh pengertian hidup asketis, askese? Nah, ini. Singkatnya, askese itu adalah pengorbanan diri, penyangkalan diri terhadap keinginan badani. Askese.
Pernah lihat orang yang sedang menjalankan askese? Pernah lihat? Hah? Puasa salah satunya. Ada lagi? Pantang, boleh. Itu masih sedikit. Kalau yang pernah ke biara-biara zaman dulu, mungkin pernah ke Eropa, ke biara kuno-kuno itu, mungkin ada museumnya, terus di situ ditampilkan inilah alat-alat untuk beraskese. Mukuli diri. Zaman dulu itu askesinya cambuki diri. Abad-abad ke-12 ke belakang. Sambil di depan salib, mea culpa, mea maxima culpa, sambil memukul-mukul diri. Itu askese, salah satu bentuknya. Jadi pengorbanan diri, penyangkalan diri terhadap keinginan badani. Saya beri dalam kurung rohani, karena askese nanti juga akan menyangkut ini. Pengorbanan diri dalam hal rohani. Nah, dasar askese Kristiani itu adalah cinta kepada Allah dan kepada sesama. Jadi kalau kita menjalankan askese di masa prapaskah, pantang dan puasa, dasarnya harus ini, cinta kepada Allah dan kepada sesama. Makanya dalam gereja itu masa prapaskah ini 3 pilar utamanya, 3 hal utama masa prapaskah, masih ingat? Doa, pantang puasa, amal kasih, 3 itu. Tanpa itu, puasa pantang kita jadi diet itu. Jadi diet. Diet untuk menguruskan badan. Nah, tapi hidup askese kita bukan itu, bukan hanya berhenti di pantang dan puasa. Tapi harus didasari oleh cinta kepada Allah dan kepada sesama. Nah, sejarah singkatnya askese Kristiani itu adalah pada jemaat perdana tahun 100-200-an mengalami penganiayaan oleh Kaisar Roma, Kaisar Nero. Kemudian tahun 313, Edik Milan muncul oleh Kaisar Konstantin, lalu orang Kristiani tidak lagi dianiaya, hidup damai, istilahnya begitu. Sebelum 313, mereka hidup dalam penganiayaan, pengejaran. Makanya banyak martir itu terjadi pada tahun itu, sebelumnya. Kalau doa syukur agung yang pertama, pernah dengar ya? Agnes, Perpetua, Felicitas, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, itu semua martir Roma. Nah itu sebelum 313 itu banyak sekali pengejaran. Ketika 313, damai. Damai. Nah, suasana damai ini kemudian membuat orang Kristiani, sebagian orang Kristiani itu kembali ke budaya lamanya, budaya pagan, budaya Romawi. Jadi kalau sebelum 313 dalam pengejaran mereka tuh bersemangat sekali untuk menghayati imannya, berkumpul bersama, ya kan, berdoa. Coba lihat, orang kalau banyak berdoa itu waktu penderitaan atau kebahagiaan? Menderita atau bahagia? Menderita, baru datang ke Gua Maria. Coba cek aja di Gua Maria sekolah-sekolah itu. Hari-hari ini pasti bunganya banyak. Soalnya lagi ujian kelas 12 itu. Ya kan, bunganya banyak sama lilinnya itu. Coba hari biasa. Kosong, bersih. Maka ini juga terjadi pada jemaat Kristiani perdana. Ketika masa pengejaran, iman mereka bertumbuh. Mereka ditangkap, memberi kesaksian iman, tapi setelah 313 hidup damai, wah kita ini mau ngapain lagi ya? Misa ya sudah boleh misa, doa ya boleh doa, tenang saja gitu. Sehingga sebagian orang Kristiani pada waktu itu kembali ke budaya lamanya, budaya pagan, orang Romawi. Makan-makan sembarangan, enak-enak, hidup hedon yang seperti gambar tadi. Nah, sebagian lagi orang Kristiani yang kemudian berpikir, berefleksi, wah kalau iman kita dihayati seperti ini, hancur kita. Hancur. Mereka sudah kembali ke budaya lamanya. Terus bagaimana penghayatan iman kita? Yesus Kristus ini. Maka sebagian lagi ingin menghayati hidupnya lebih keras
menghayati imannya lebih keras. Maka mereka pergi ke padang gurun untuk bertapa. Maka inilah kemudian cikal bakal dari hidup membiara. Ordo Benediktin, macam-macam itu lahir dari sini. Karena apa? Karena mereka ingin menghayati iman lebih radikal lagi. Radix, akar. Karena ketika Edik Milan, mereka damai. Ketika tantangan tidak ada, iman mundur. Nah, kira-kira itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kalau tantangan itu ada, semakin naik kita. Kalau tidak ada tantangan, di zona nyaman, apakah berkembang? Tidak berkembang. Maka kalau dalam penderitaan, jangan buru-buru wah ini hukuman Tuhan, tidak bisa berkembang. Tidak. Iman Kristiani dan hidup Kristen sudah membuktikan bahwa ketika orang dalam suasana nyaman, tenang, damai, orang bisa jatuh. Iman bisa mundur. Nah, itulah yang mendasari askese Kristiani. Jadi hidup askese itu bukan dari sini ya, bukan dari Kristen, tapi sejak dahulu sudah ada. Orang Hindu itu kurang apa kalau bertapa? Orang Buddha berpuasa sampai kering, ada banyak video itu kan, yang biku Buddha itu sampai tinggal tulangnya itu, mortifikasi namanya, pengeringan tubuh. Tapi kalau punya kita askese, tapi askese Kristiani, karena itu tadi digerakkan oleh iman, kemudian membuat hidup itu menjadi lebih baik. Maka mereka lari ke padang gurun itu berdoa dan mati raga yang kuat. Berpuasa, makan sehari sekali, gitu. Menurut rahib yang namanya Santo Cassianus, yang makan sekali itu adalah para rahib. Makan kedua adalah binatang. Makan 3 kali itu orang yang tidak punya akal sehat itu. Menurut Santo Cassianus pada waktu itu, saking kerasnya orang ingin menghayati iman Kristiani. Nah, maka konteks pembicaraan kita hari ini supaya pemahamannya tidak keliru, sikap hedon yang berlebihan sehingga melupakan istilah cukup. Tadi saya mengatakan hedon itu tidak salah pada awalnya. Menjadi salah ketika kita lupa akan nilai-nilai. Lupa sesama, lupa berbagi, lupa berdoa. Nah, itu yang akan kita bahas. Karena nanti kalau kita salah paham, wah repot nanti. Begitu pulang ke rumah, enggak masak daging. Masaknya nasi putih sama garam gitu ya. Kata Romo ini hedon Pak, enggak boleh ini. Wah, saya bisa dicari nanti. Siapa yang buat ibu-ibu ini tidak masak yang enak lagi. Nah, sikap hedon yang kita akan bahas ini adalah sikap hedon yang berlebihan. Sehingga kita melupakan kata cukup. Cukup. Nah, cukup ini kan tidak ada ukurannya kan? Masing-masing harus tahu mengukur. Wah, cukupku sekian, cukupku sekian. Kemudian, kenyamanan, kemudahan, dan kenikmatan menjadi tujuan utama. Makan untuk hidup, ya toh? Betul enggak? Tapi ada yang hidup untuk makan, itu. Makanya hati-hati, berbeda loh. Cuma susunannya dipindah jadi beda. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Yang betul apa? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Maka tujuan utama kita bukan kenyamanan, kemudahan, dan kenikmatan. Tadi tujuan utama hedonisme itu adalah kebahagiaan dengan cara menghindari penderitaan dan melaksanakan yang senang. Jadi tujuannya adalah bukan kesenangan itu sendiri, tapi tujuannya adalah kebahagiaan, bukan kenyamanan, bukan kemudahan. Nah, lalu kemudian seringkali penderitaan itu dihindari dan dianggap tidak memberi arti apa-apa dalam hidup manusia. Ini yang sering kita rasakan juga. Kalau kita menderita lalu merasa Allah meninggalkan kita toh. Padahal penderitaan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dijalani. Itu sama seperti kalau di jalanan ada jalan berlubang, maksud hati mau menghindari lubang, tapi ternyata menabrak orang yang di depannya. Gitu.
Tapi jalan Surabaya tidak banyak lubang sih ya, jadi enggak bisa kita bayangkan. Kalau jalan di kampung itu kelihatan sekali. Menghindari lubang bisa masuk got kan. Mending masuk lubang itu. Jadi harus dijalani, bukan dihindari. Kemudian pudarnya praktik askese dari hidup orang Kristen dan lebih condong untuk hidup hedon. Pengetahuan kita tentang askese tadi hanya pantang dan puasa. Tapi sebenarnya banyak sekali model-model askese yang lain. Misalnya mempunyai bersumpah kepada Allah misalnya. Kalau saya selesai masalah ini, saya berziarah jalan kaki dari Malang ke Kediri misalnya. Sampai ke Gua Maria Pusarang. Nah, itu salah satu bentuk askese juga. Jadi tidak terbatas saya pantang dan puasa. Tapi segala sesuatu yang memerlukan pengorbanan diri. Makanya saya bilang tadi, istilah askese itu bukan hanya soal badani, tapi rohani juga nanti. Rohani juga. Maka yang membutuhkan pengorbanan dan penyangkalan diri itulah hidup askese. Nah sekarang dunia semakin maju, kita semakin lupa hidup askese. Coba saya tanya sekarang, berapa banyak di sini yang berpantang dan puasa selain masa prapaskah? Ketawa semua ini. Kalau ketawa senyum tipis itu sudah tahu jawabannya. Ada enggak? Ada satu ya. Nah itu lihat dia. Jadi ini semakin dilupakan. Gereja memang hanya mewajibkan pada puasa pada waktu Rabu Abu dan Jumat Agung. Pantang setiap Jumat dalam masa prapaskah. Nah, apakah ada yang melaksanakan di luar itu? Tradisi gereja setiap Jumat pantang. Nah, ini semakin pudar, apalagi ditambah dengan dunia kita yang semakin hari semakin maju, wah semakin terlupakan tuh. Ya. Mungkin kalau tidak pernah ke gereja, tidak pernah tahu ada pantang dan puasa. Karena itu dilaksanakan pada saat masa prapaskah setahun sekali. Lalu kemudian mental yang rapuh dan keengganan bekerja lebih keras dan total. Makanya tadi saya sebut anak-anak muda itu, bukan anak-anak muda sih, anak-anak remaja lah. Saya juga masih muda soalnya. Kalau saya bilang anak-anak muda nanti seolah-olah saya sudah tua sekali. Orang-orang sekarang itu tadi punya prinsip muda kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Instan sekali kan? Iya tuh, instan sekali itu. Saya kalau ngajar di kelas, apa cita-citamu? Cita-cita saya Romo, yaitu tadi. Muda, kaya raya, tua, bahagia, mati masuk surga Romo. Pintar kamu. Pasti kamu tidak akan masuk surga kalau begitu. Itu karena apa? Karena mentalnya sudah terbentuk. Mental instan. Karena lebih condong ke hidup hedonis. Mereka tidak ngerti apa yang namanya puasa. Mereka tidak mengerti apa yang namanya mengendalikan diri. Padahal dalam hidup kita sangat perlu mengendalikan diri. Apakah di sini ada yang tidak pernah mengendalikan diri? Pernah semua kan? Pernah lah. Coba waktu misa, duduk di depan, romonya sudah homili setengah jam sampai 1 jam. Terus ngantuk. Ada yang anggap sampai, wah gitu. Ada? Nggak ada, tahan diri kan? Gitu. Pasti ya, itu sudah bentuk pengendalian diri. Nah, masih banyak hal. Cuma tinggal kita perdalam, lalu tinggal kita beri nilai. Supaya pengendalian diri itu bisa menjadikan hidup rohani kita bertumbuh. Nah ini konteks pembicaraan kita ya. Jadi tidak memandang yang badan itu jelek. Tidak memandang kesenangan, tidak memandang yang duniawi itu jelek. Karena Allah menciptakan semuanya itu baik adanya. Menciptakan badan kita pun baik adanya. Nah saya mengambil Injil
Matius 19, 16 sampai 26. Wih, kecil juga ternyata. Tidak apa-apa, ini nanti saya ceritakan saja. Jadi Matius 19, 16 sampai 26 ini adalah kisah seorang muda yang bertanya kepada Yesus. Masih ingat ceritanya? Ingat kan? Orang muda datang kepada Yesus dengan penuh semangat, mengatakan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik apakah? Jadi orang muda ini bersemangat. Hebat sekali. Umur muda sudah tanya hidup kekal. Ibu pernah tanya hidup kekal sama Romonya? Enggak pernah. Kita enggak pernah. Jadi ini mau menggambarkan sosok pribadi yang ingin mencari kebenaran, mencari hidup kekal. Gambaran pribadi. Lalu jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi kalau kita mau masuk hidup kekal itu, menurut Yesus harus melaksanakan 10 perintah Allah. Lanjutannya, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi masih yang kurang?" Wah, ini hebat orang muda ini, semangat, masih menantang Yesus. Ya kan? Kalau ada orang datang kepada kita, resepnya apa? Gini. Oh, kamu harus begini. Sudah kulakukan semua, apalagi yang kurang? Wah, semangat itu. Orang yang mau belajar. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika itu, orang muda yang mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih, sebab banyak hartanya. Depositonya masih banyak, sama asetnya. Yesus bilang, "Jual semua, ikut aku." Langsung sedih. Jadi ketika dia pertama bersemangat, orang muda yang ingin mencari tujuan hidupnya, lalu kemudian sudah menjalankan semua perintah agama, apalagi yang kurang, Yesus sekali pukul, istilahnya gitu ya, langsung menyentuh ke intinya. Dan dia sedih karena tidak bisa memberikan diri seutuhnya. Nah, Yesus itu sebenarnya ingin totalitas. Jadi bukan hanya sekedar jual harta lalu ikut dia, bukan. Tapi meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan kesenangan. Nah, ini nanti berhubungan dengan askese, meninggalkan kesenangan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ini sama, Yesus mengajak dia untuk tinggalkan itu, hidup bersamaku, gitu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Unta, lubang jarum. Bisa masuk enggak? Gitu. Jadi konteksnya gini, ketika zaman itu ya, kalau mau masuk sebuah kota di Israel itu dia ada gerbangnya, gerbang besar. Tapi pada saat yang sama juga ada gerbang kecil untuk orang masuk sehari-hari. Kan nggak mungkin orang satu dia buka pintu besar-besar, kan rugi. Jadi ada satu pintu kecil untuk masyarakat sipil. Nah, unta itu adalah binatang yang paling besar di situ. Dan jelas unta tidak bisa masuk lewat itu. Nah, itu maksudnya mengapa dikatakan lubang jarum. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Pemikiran para murid
kalau orang sudah menjalankan perintah Allah, 10 perintah Allah itu, dia sudah masuk surga. Makanya kan kita bisa mengerti kenapa Yesus itu selalu mengkritik orang Farisi, orang Yahudi. Karena bagi mereka melaksanakan hukum itu sudah beres. Beres semua. Maka hati-hati. Kalau di antara kita ada yang punya pikiran, karena aku sudah misa hari Minggu, pengakuan dosa setahun 2 kali, ya kalau dilaksanakan. Terus apa lagi? 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, sudah beres semua? Belum tentu. Satu hal yang diminta oleh Yesus lagi itu adalah totalitas. Tentu ini bagi para murid tidak mungkin. Namun Yesus menegaskan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, untuk memahami lebih jelas lagi tentang teks ini ininya singkat ya, gambaran singkatnya. Jadi ayat 16 itu pernyataan tentang hidup kekal, tengahnya itu adalah dialog Yesus dan orang muda itu, lalu kemudian pernyataan Yesus dengan keselamatan. Hidup kekal itu berarti sama dengan keselamatan. Hidup kekal sama dengan keselamatan. Nah, ini ringkasannya. Lebih jelas lagi seperti ini. Tadi kan cuma hitam putih. Aduh, tambah nak kelihatan di sini. Ini saya mencoba untuk mencoret-coret teksnya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Yang di sini kelihatan? Agak sulit ya, harus ekstra keras ini. Yang kuning temannya dengan yang kuning, yang hijau dengan yang hijau, yang merah dengan yang merah, yang ungu dengan yang ungu. Itu kalau kita membaca kitab suci. Jadi ada kesamaan, ada polanya. Hidup kekal sama dengan kerajaan surga, karena disebut. Lalu kemudian jika engkau hendak sempurna, sama dengan jika engkau ingin masuk dalam hidup. Ini sabda Yesus, mengulang lagi, turutilah segala perintah Allah, itu perintahnya. Yang kedua perintahnya, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Nah, sebenarnya kalau teks kitab suci ini kita coret-coret begini, pasti kita ketemu kuncinya. Nah, kuncinya itu ada di merah dan ungu, yang di bagian ini. Tidak kelihatan pointernya ya. Gelap merah semua ini. Ya sudah itulah. Yang jelas intinya adalah teks ini mau mengatakan totalitas yang dibutuhkan oleh Yesus. Bukan hanya sekedar menjual lalu ikut Yesus, tidak. Kalau sudah menjual kemudian datang, Yesus aku sudah jual terus aku harus buat apa? Tidak ada gunanya. Malah rugi. Ya kan? Kalau orang muda ini jelas, tidak mau jual, tidak usah ikut Yesus, beres. Gitu. Kalau mau ikut Yesus, total. Tempatkan Yesus di dalam pusat hidup kita. Bukan harta benda, bukan kesenangan, bukan kenyamanan. Karena nanti semua yang mengikuti Yesus itu pada akhirnya harus menderita. Semua yang mengikuti Yesus. Lihat para rasul. Kalau Bapak Ibu misa harian mengamati, kalau misa para rasul, warna liturginya merah. Cuma satu yang tidak merah. Sisanya 11 merah. Petrus Paulus merah, Thomas merah, Bartolomeus merah. Semua merah, kecuali satu yang putih. Siapa? Santo Yohanes. Yohanes Penginjil. 26, 25, 26, 27 Desember. 27 Desember. Tapi sisanya merah semua. Karena apa? Iman itu akan membawa penderitaan. Dan nanti apakah berhenti sampai di situ? Nah, itu ada lanjutannya nanti. Nah, apa yang terjadi dengan si anak muda itu?
Kita kembali ke teks tadi, si anak muda itu pertama dia terdorong untuk mencari cara untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dia terdorong, maka dia bertanya. Dia ingin tahu, maka dia mencari. Pertanyaannya sekarang, apakah kita terdorong untuk hidup sempurna? Terdorong nggak? Terdorong nggak? Gitu. Apakah bangun tidur kita itu langsung memikirkan, aku ingin hidupku baik, ingin sempurna di hadapan Allah, bangun tidur? Belum tentu. Jangankan Bapak Ibu sekalian, Romo juga belum tentu. Bangun mikir jam berapa ini, sudah waktunya ibadat, jangan terlambat. Tapi anak muda ini terdorong. Ini bagus kalau kita contoh. Hidup kita itu ada tujuannya, terutama hidup beragama itu ada tujuannya, yaitu kesempurnaan hidup. Makanya lagu tadi itu bagus sekali, lagu yang terakhir ya kalau tidak salah ya. Hendaklah kamu kudus seperti Bapamu di surga kudus. Kalau Injil Matius bacaan hari Sabtu atau Jumat kemarin, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Kalau tujuannya jelas, maka kita mencari cara, ya kan? Mencari cara, macam-macam. Kalau punya tujuan lalu mencari cara. Repot kalau kita tidak punya tujuan. Datang misa untuk apa? Ayo, untuk apa? Kalau tidak punya tujuan, ya karena hari Minggu diajak keluarga, rutinitas selesai. Tapi kalau kita punya tujuan, mau ketemu Yesus kah, mau mendengarkan sabda kah, mau menyambut tubuh Kristus kah, apapun itu, ada tujuan. Nah, orang itu sudah melakukan semua perintah agama, tapi masih ada yang kurang. Gitu. Semua sudah dilakukan, lengkap, paket komplit. Dan dia berani menjamin, itu semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Tapi Yesus bilang, masih ada yang kurang, pergilah itu. Dan pada akhirnya, dia tidak rela meninggalkan hartanya. Dia tidak rela meninggalkan kenyamanannya. Siapa sih yang enak harus menjual harta itu? Nanti ini berbanding terbalik dengan siapa? Berbanding terbalik dengan siapa? Tokoh dalam Injil lagi yang bertemu dengan Yesus. Siapa? Yudas. Kok Yudas? Dalam kisah ini, seperti kisah ini juga. Kalau ini kan dia tidak rela meninggalkan hartanya. Tapi Zakheus, pemungut cukai. Turunlah, aku ingin bertamu di rumahmu kan? Gitu. Hartaku akan kukembalikan, apa yang kuambil dari orang sekiranya itu tidak benar, kukembalikan 4 kali lipat. Berbanding terbalik. Dia mengikuti Yesus lalu menyerahkan semua hartanya. Artinya Yesus sudah menjadi pusat hidupnya. Berbeda sama ini. Nah, ini perbandingannya. Beda banget. Ceritanya hampir mirip. Ya, Zakheus juga punya tujuan. Apa tujuannya naik pohon? Lihat Yesus, ya kan? Yesus itu bentuknya kayak apa sih gitu. Penasaran. Naik pohon. Sama, punya tujuan. Mencari Yesus. Dan akhirnya Yesus menyapa dia. Tinggal di rumahnya dan memanggil dia. Kemudian menjadi rasul. Berbeda sekali. Yang satu meninggalkan zona nyaman, yang satu tidak mau karena menderita. Nah, ini dia. Lalu apa hubungannya dengan hidup kita sekarang ini? Nah, kita semua memiliki yang namanya panggilan hidup Kristiani. Ingat, panggilan itu bukan hanya Romo, Suster, Frater, Bruder loh. Tapi kita semua memiliki yang namanya panggilan hidup Kristiani. Apa itu? Yaitu menjadi sempurna, menjadi kudus. Itulah panggilan hidup kita semua. Berani nggak menjadi kudus? Berani nggak? Orang Kristen harus berani. Setiap hari menyambut tubuh Kristus. Jadi kalau ditanya, mau jadi orang kudus nggak? Mau. Mau jadi orang kudus, Ibu? Mau.
biar sendalnya bisa disimpan jadi relikwi kan gitu. Panggilan orang Kristen ini menjadi kudus. Suatu ketika Santa Teresia Lisieux, kenal kan Santa Teresia Lisieux kan? Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Suatu ketika dia ditanya oleh pembimbing rohaninya, apa cita? Dia cerita ke pembimbing rohaninya, suster juga, saya mau jadi orang kudus. Susternya bilang, kamu terlalu sombong, katanya. Angkuh kamu, sok suci, mau jadi kudus. Teresia Lisieux diam saja dan menyimpan itu semua dalam hatinya dan berbuat sesuai dengan cita-citanya. Jadi kalau mau dibilang dia ambisius, ambisius dia. Kalau baca cerita hidupnya itu, berambisi. Ambisinya apa? Jadi orang kudus. Itu sudah ada sejak dia umur belasan tahun. Kaul pertamanya dia masuk biara OCD Karmel. Bahkan dia saking ingin jadi kudusnya, dia membuat undangan kaulnya itu seperti undangan manten. Akan menikah Teresia bla 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 dengan mempelai pria Yesus dari Nazaret. Dia buat itu di buku hariannya. Itu mau menunjukkan hidupnya sungguh-sungguh untuk Yesus. Sehingga kalau dia ditanya mau jadi orang kudus, dia pasti jawab mau. Dan terjadi kan, dia menjadi orang kudus. Pujangga gereja, pelindung misi, dan salah dua dari Santo Santa yang perayaannya itu tingkatannya pesta. Selain Santo Francesco Xaverius, Teresia Lisieux juga statusnya pesta. Kapan pestanya? Yang 1 Oktober. Teresia Lisieux. Nah itu, dia menghayati sungguh panggilan hidupnya sebagai orang Kristen, yaitu menjadi kudus. Dan menjadi kudus ini bukan monopolinya suster, frater, bruder. Bukan. Tapi justru dengan memasak di dapur, itu bisa menjadi jalan kekudusan. Kalau saya ngajari frater, kamu ngepel lantai biara itu juga bisa jadi kudus. Kamu masak untuk rekan-rekan fratermu, itu juga bisa cara menjadi kudus. Umat awam juga punya caranya sendiri. Nah, orang yang mengikuti Yesus berarti siap untuk hidup seperti Yesus. Karena kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan mengikuti Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka orang yang mengikuti Yesus itu berarti siap untuk hidup seperti Yesus. Apa hidup Yesus itu? Menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam dia menguduskan, menjadi nabi dia mewartakan kebenaran, menjadi raja dia mengatur, yang berpuncak pada salib. Maka kalau kita orang Kristen, orang Katolik, yang menamakan diri menjadi pengikut Yesus, harus siap disalib. Siap disalib. Ketawa, ya kan? Apalagi, ya tidak ada Romo Frater Suster sih, apalagi mereka harus lebih siap lagi kan? Jangan nanti ada penganiayaan, ya, Romonya lari duluan, hilang duluan, domba-dombanya tertinggal. Ini panggilan kita semua, jadi bukan hanya imam sendiri atau awam sendiri, enggak, kita semua sama. Dengan cara hidup kita masing-masing, berpuncak pada salib dan kebangkitannya. Nah, dengan demikian salib menjadi sarana mencapai kemuliaan. Ayo, coba saya tanya di sini, apakah ada yang tidak pernah mengalami penderitaan? Enggak ada, ya kan? Sejak bayi aja sudah menderita, nangis saja. Saya enggak tahu apakah ada yang lahir ketawa terbahak-bahak gitu. Enggak tahu, saya belum pernah baca itu. Ada enggak? Ketawa habis melahirkan lalu ketawa banyak itu enggak tahu, tapi kebanyakan menangis. Penderitaan, maka salib itu menjadi sarana mencapai kemuliaan. Yesus dengan salib bangkit.
mulia. Maka tak heran kalau Rasul Paulus mengatakan salib bagi orang Yahudi adalah bagi orang Yunani adalah kebodohan, bodoh sekali, Tuhanmu kok mati di salib. Bagi orang Yahudi, batu sandungan. Tidak mungkin Allah itu mati di salib, mengerikan gitu. Tapi bagi orang Kristiani, salib adalah sarana mencapai kemuliaan. Wih, luar biasa. Makanya jangan takut sama salib. Orang yang takut sama salib itu berarti setan. Loh iya toh? Oh, iya kan? Coba lihat di film-film apa itu, pengusiran setan toh? Iya, apa namanya, Conjuring atau apa, Falak itu kan. Romonya pegang salib, takut dia. Jadi kalau ada bapak ibu yang juga takut salib, berarti mirip setan. Lihat, ada pelesah salib, lari gitu. Itu setan. Karena itu mau menunjukkan tuh. Makanya saya semakin yakin dengan iman saya. Karena ketika ada orang yang takut dengan melihat tanda plus saja, wih, ini kuasanya besar sekali. Lihat kusen salib tidak mau masuk, itu luar biasa. Salib kan? Jadi semakin yakinlah, maka jangan pernah ragu sama iman Kristiani kita. Jangan ragu dengan salib, karena salib juga bisa mengusir orang, walaupun bukan setan. Gitu. Pengaruh setan ada, bisa jadi ya. Maka jangan takut. Begitu juga sebaliknya, kalau ada kita kan enggak ya. Kalau kita lihat ada lambang-lambang, ada jimat, ada keris, santai aja. Salib lebih berkuasa kok. Tapi kalau kita pasang salib, terus ada orang, wah ini berarti pasang salib lebih banyak lagi gitu. Karena punya kuasa, salib itu punya kuasa. Nah, saya mengutip dari Katekismus Gereja Katolik, KGK 2015, jalan menuju kesempurnaan melewati salib. Tidak ada kekudusan tanpa pengorbanan diri dan perjuangan rohani. Kemajuan rohani menuntut askese dan penyangkalan diri yang tahap demi tahap mengantar kita untuk hidup dalam damai dan dalam kegembiraan sabda bahagia. Maka anak-anak, cucu-cucu, bapak ibu kalau masih berpikir seperti tadi, yang muda kaya raya itu, tunjukkan katekismus ini. Ini iman gereja. Segera bertobat sebelum terlambat gitu. Ya kan? Kalau enggak bertobat, celaka. Tidak akan pernah mencapai kekudusan hidup. Tidak akan pernah mencapai kemajuan rohani. Dengan cara yang instan. Karena perjuangan rohani itu selalu menuntut askese, mati raga, dan penyangkalan diri. Tujuannya apa? Hidup dalam damai dan dalam kegembiraan sabda bahagia. Maka kalau kita melakukan askese, tujuannya kekudusan, kita bisa tanya ke dalam diri kita, apakah aku bahagia dengan ini? Puasa Senin, Kamis, Selasa, Jumat, bahagia enggak? Gembira dalam Allah enggak? Atau tensi semakin naik karena lapar? Orang lapar itu kan tensinya naik tuh, mudah sekali marah kan, orang lapar itu. Makanya saya dikasih snack tadi supaya saya jangan marah-marah gitu. Mencapai kegembiraan. Kalau kita ikut misa, doa rosario, baik kalau kita juga sekali-kali bertanya, apakah saya gembira dengan rosario ini? Bukan dengan peristiwa gembira ya, tapi gembira enggak? Mengalami enggak? Kalau belum, apakah doa kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri? Atau hanya hafalan doang? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah, yang harusnya 30 detik jadi 15 detik gitu. Apakah itu? Nah, maka hidup askese kita juga harus bisa membawa kita dalam damai dan kegembiraan rohani. Keselamatan kekal, hidup kekal perlu diperjuangkan dan kadang kelihatan mustahil. Seperti Santa Teresa Lisieux itu kelihatannya mustahil. Makanya pembimbing rohani susternya mengatakan kamu sombong, kamu angkuh. Dan itu yang akan kita alami. Cobalah nanti pulang ke lingkungan cerita ke teman-temannya. Saya mau jadi kudus loh, mau jadi santo saya. Atau saya mau pengen jadi santa. Oh, kamu diketawakan pasti. Ya kan? Diketawakan. Karena nampaknya mustahil. Allah nggak mungkin kamu jadi santo, santa.
Wong Rosario aja ngantuan kok. Gitu, wong masih suka ngomongin kejelekan orang lain. Tapi bagi Allah itu mungkin. Karena apa? Karena itu tadi sebuah perjuangan, sebuah proses. Tidak ada santo-santa pun yang hidupnya sempurna kan? Mereka juga pendosa seperti kita. Maka saya senang, waktu itu saya pernah masuk ke gereja tua, gereja kuno di mana saya lupa. Di ruang pengakuannya itu tertulis every saints have a past, every sinner have a future. Gitu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Setiap santo-santa, orang kudus itu memiliki masa lalu. Dan setiap pendosa memiliki masa depan. Maka jangan sungkan kalau mau masuk ke ruang pengakuan di pojok situ. Maka itu menggugah sekali menurut saya. Kata-kata itu dipasang di ruang pengakuan supaya orang itu sadar kalau menjadi kudus itu juga perlu proses. Dan kita manusia pendosa itu dipanggil untuk datang ke situ. Semuanya. Jangan pernah ada perasaan minder, oh saya belum bisa ini, saya doa masih bolong-bolong, novena saya kurang 1 hari, misa datang terlambat. Tapi harus lihat masa depan gitu. Bertobat dan perbaiki diri itu lebih penting. Nah, semuanya itu harus melalui proses yang panjang dan seringkali mendatangkan penderitaan. Pasti itu. Jadi saya tidak omong kosong ya. Tidak menghibur dengan kata-kata manis bahagia terus ya. Penderitaan gitu. Pasti akan ada. Nah, caranya adalah supaya bisa melewati itu, kita harus mempercayakan diri pada Allah. Nah itu kuncinya. Jadi dalam penderitaan, kita mempercayakan diri pada Allah. Bukan pada hal-hal lain, termasuk kekayaan dan kenikmatan duniawi. Kecenderungan kita kalau menghadapi penderitaan, carinya yang duniawi. Healing kan gitu. Rekan-rekan saya dan anak-anak muda lainnya, healing Romo, healing, lama-lama hilang gitu. Healing mencari yang duniawi, makan, minum. Ya kan kalau laki-laki sudah stres di kerja kantor, banyak pikiran, minum sampai mabuk. Itu. Jadi kalau mencari keselamatan, mendapatkan penderitaan, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Bukan, jangan ke duniawi. Duniawi memang nikmat, tapi jangan lama-lama gitu. Boleh healing, pergi keluar jalan-jalan, tapi jangan lupa juga punya waktu untuk hal-hal yang rohani. Nah, kaitannya dengan masa prapaskah kecil sekali. Kaitannya dengan masa prapaskah adalah masa prapaskah ini kesempatan kita untuk menumbuhkan hidup rohani dengan bertobat dan menahan diri dari kesenangan badani. Maka 3 hal utama dalam masa prapaskah, pantang puasa, doa, dan derma jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Ketika pantang dan puasa harus disertai dengan doa. Dan jangan lupa juga memperhatikan kepentingan sesama. Amal kasih itu penting. Seberapa apapun. Orang kaya, orang miskin punya peran yang sama di sini. Peran yang sama menurut kemampuannya. Maka semangat prapaskah adalah semangat hidup askese yang dilandasi oleh iman akan kebangkitan. Maka jangan salah paham, hidup askese ini bukan berarti harus menyiksa diri seperti yang terjadi di masa-masa lampau. Itu ada itu. Jadi paham yang menganut badan ini jelek, yang bagus adalah roh. Jadi badan ini harus disiksa, ditekan. Makanya itu tadi ada bentuk-bentuk penyiksaan diri dengan cambuk, dengan tali single itu ya. Dipukulkan ke badan supaya bisa menderita. Tapi itu sebenarnya menyiksa diri saja. Nah, kita enggak. Kita bukan hanya menyiksa diri, tapi menahan diri dalam rangka cinta akan Allah dan kepada sesama.
Maka hidup askese harus diimbangi dengan relasi kepada sesama, khususnya orang miskin dan menderita. Jadi askese ini soal mengendalikan diri. Makanya pantang dan puasa kita itu tidak pernah gereja itu menekankan apa ya, harus gitu ya. Seolah-olah itu menjadi aturan, tapi tidak. Jadi sungguh-sungguh ini kesadaran diri dan juga kerelaan hati. Kerelaan hati. Tidak ada paksaan. Makanya kan ada yang bilang, oh puasa Katolik itu ringan daripada puasa yang lain. Puasa yang lain itu tidak boleh makan minum sama sekali kan. Puasa Katolik masih boleh kan. Puasanya itu berarti makan kenyang 1 kali sehari. Itu pun bebas penafsiran. Siang makan tidak kenyang boleh sekali. Sore makan tidak kenyang boleh sekali. Ringan banget. Nah, sedikit-sedikit lama-lama kenyang. Boleh minum juga, ya kan? Sedangkan di tempat lain tidak boleh makan minum sama sekali. Tapi begitu sore, makan sepuas-puasnya, jajan sepuas-puasnya. Itu yang membedakan. Puasa Katolik, puasa kita lebih ke soal pengendalian diri, menahan diri. Apakah mau diterjemahkan, ya siang boleh makan pecel setengah porsi, sore soto setengah porsi, ya silahkan menurut kemampuan masing-masing. Kerelaan diri, pengendalian diri yang lebih penting. Dan bukan hanya soal makan dan minum, tetapi soal diri. Maka tidak terbatas pada soal itu. Marah juga termasuk mengendalikan diri. Belanja tadi juga mengendalikan diri. Makan minum. Bicarakan orang juga termasuk pengendalian diri. Itu kan? Untuk semuanya. Ya kebetulan mungkin kalau ibu-ibu lebih sering ya. Nah itu juga harus ditahan. Gosip-gosip itu. Digosok makin sip itu. Makanya gosip itu semakin ke belakang semakin heboh ceritanya tuh. Harus dikendalikan. Apakah itu tidak lebih berat daripada soal makan dan minum? Oh, jangan salah. Mungkin kita bisa tahan tidak makan. Tapi kalau soal marah kita bisa pertentangan batin. Nah, hidup askese soal pengendalian diri ini akan sangat bermanfaat dalam hidup kita. Penderitaan tidak melulu membuat kita buruk. Karena ingat, Yesus telah menderita sampai disalib dan dengan salib itulah dia bangkit. Kita bisa melihat orang-orang kudus kita, Teresia Avila, Teresia Lisieux, Fransiskus Assisi, Santo Dominikus, mereka adalah teladan-teladan iman dalam hidup askese. Bahkan Teresia Avila itu tidak makan, dia hanya makan komuni saja. Ceritanya begitu. Bisa Romo yang benar saja. Kita nggak tahu, coba sendiri. Kalau belum biasa coba nanti sakit mah lagi. Malah payah itu kan. Tapi Teresia Avila bisa. Karena berkat hidup rohaninya yang tinggi. Jadi bukan tidak mungkin kita menjadi kudus seperti mereka. Bukan tidak mungkin penderitaan kita itu membawa kita menjadi hidup yang lebih baik. Mereka sudah membuktikan. Orang kudus itu hidup menderita, pasti. Hidup bagi sesama juga pasti. Dasarnya cinta kepada Allah dan kepada Kristus. Nah, ini sebagai penutup, sedikit tips untuk menjalankan askese. Pertama, sadari dulu tujuan askesenya. Gereja sudah menyediakan banyak hal dan tak henti-hentinya imam-imam juga berhomili masa prapaskah, berpuasa, berpantang, memberi derma. Sadari dulu tujuannya apa. Jadi kalau kita mau mulai askese, sadari dulu, saya mau apa ya? Saya mau mencintai Allah sesama. Kemiskinan Kristus memperkaya kita. Luka-luka penderitaan yang menyembuhkan kita. Jadi kita bisa merasakan penderitaan lalu kita hubungkan dengan penderitaan Kristus. Gitu.
penulis surat Ibrani mengatakan dalam menderita kita belum seperti Kristus yang harus mencucurkan darah. Artinya kita diajak untuk menyatukan penderitaan kita dengan Kristus. Lalu yang kedua, harus keluar dari zona nyaman. Ingat jemaat perdana ketika di zona nyaman, hidup Kristiani mereka merosot. Coba lihat sekarang di Eropa, hidup nyaman kan? Tapi gereja apa rame? Kosong. Jadi restoran, museum. Coba hidup kita yang penuh penderitaan dan ketidakpastian di sini. Penuh gereja. Ya ini ironi sebenarnya, tapi di satu sisi kita bisa lihat itu. Di tengah penderitaan, di tengah kebimbangan, iman kita justru bertumbuh. Nah, keluarlah dari zona nyaman. Kalau puasa kita sudah lancar, misalnya Jumat, ya baik kalau ditambah, Selasa misalnya. Kalau 1 minggu itu bisa lewat, tambah lagi, Selasa depannya lagi. Bertahap. Jadi askese tidak bisa dimulai dengan yang besar. Saya mau askese, menolak kesenangan duniawi, maka saya hanya makan 3 kali dalam seminggu. Yuk hancur. Minggu pertama sudah KO pasti. Keroncongan, lapar, sudahlah makan sepuasnya habis itu. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil, supaya kita bisa membangun komitmen. Lalu kemudian setelah itu berani keluar dari zona nyaman, apa yang tidak kita sukai, itu yang kita lakukan. Makanya pantang itu kan, enggak bisa orang yang tidak suka daging bilang pantang daging, itu enggak bisa. Saya pantang daging babi Romo, hebat sekali, enak gitu kamu pantang. Tanya, ternyata memang enggak suka dia daging babi, ya percuma. Enggak bisa, kalau suka sayur ya pantang sayur. Tapi jangan dibalik anak-anak ya, saya pantang belajar Romo, karena saya suka belajar. Itu enggak boleh. Lalu kemudian luangkan waktu juga untuk doa pribadi dan membaca kitab suci. Kelompok ini juga punya kursus kitab suci ya, Dei Verbum itu ya, saya lihat di Instagram itu. Bagus untuk memperdalam kita membaca kitab suci. Tapi bukan hanya waktu kursus ya, tapi sehari-hari juga membaca kitab suci. Lalu tentukan waktu yang jelas dan pelaksanaan. Jangan mulai, minggu depan deh saya mau mulai, minggu depannya lagi, gak bisa. Hari Selasa, dalam bulan, berarti 4 kali jelas. Saya mau membereskan rumah yang biasanya pekerjaan pembantu. Tiap hari Minggu saya berhenti merokok misalnya, untuk bapak-bapak yang merokok. Nah, jelas, dan mulai dari hal-hal yang sepele. Dan yang terakhir, tips saya adalah agere kontra. Ini berarti agere itu melakukan sesuatu, tindakan, kontra itu yang berlawanan. Melakukan yang berlawanan. Karena kalau kita sudah memulai askesa itu banyak godaannya pasti. Ya, banyak godaan. Ya makanan yang lewat lah. Mungkin teman kita yang masak sesuatu posting di Instagram lah. Nah, agere kontra itu berarti kalau kita pengen makan, kita berbuat yang sebaliknya, yaitu tidak makan. Ini ajarannya Santo Ignatius dari Loyola dalam latihan rohani. Dia mengatakan agere kontra, lawan itu, hawa nafsu yang jahat itu. Ya, kalau saya pengen tidur, bagaimana caranya? Jangan tidur. Bukan pengen tidur lalu semakin rebahan. Wah, itu sudah kong kali kong dengan setan kalau gitu. Ya kan, ketiduran ya. Bangun, wah saya kurang 5 menit. Masih kurang. Nah, kalau agere kontra Santo Ignatius Loyola, masih kurang. Tidak, ini segera cepat bangun. Gitu. Jadi melakukan yang sebaliknya. Kalau kita pengen belanja yang kita belum perlu, dilawan tidak belanja. Kalau kita pengen ini, dalam rangka ini ya, dalam rangka askese ya, dilawan. Gitu. Sekali lagi, jangan sebaliknya.
pengen berbuat baik, lawan jangan berbuat baik. Oh, bukan itu. Tapi ketika melawan godaan, caranya seperti ini. Kita lihat Yesus, bagaimana Yesus ketika dicobai iblis kan. Apa yang dilakukan Yesus? Lawan. Kalau buka sedikit pintu untuk dialog, ini kayaknya enak nih. Seminggu sekali gak apa-apa lah. Besok bisa puasa lagi. Gagal pasti. Tapi kalau Yesus enggak kan, lapar, iblis bilang, ubahlah jadi roti. Enggak, selesai. Dibawa kebubungan kerajaan, enggak, satu kata. Jatuhkan dirimu, nanti malaikat akan menggendong kamu. Tidak, gitu caranya melawan godaan, ajere kontra. Maka hidup askese kita berhasil bisa dengan ini, lawan dengan sebaliknya kalau ada godaan. Pengen gosip, lawan jangan gosip. Gitu. Pengen marah-marah, jangan marah-marah. Pengen maki-maki, jangan maki-maki gitu. Melatih kesadaran, ya kan? Kalau semakin memberi ampun, membuka dialog dengan judul sekali-kali, besok masih bisa, toh orang lain berbuat begini, 100% gagal. Lawan itu. Lihatlah Yesus yang dicobai oleh iblis. Nah ini saya kutipkan beberapa pesan tentang askese. Paus Fransiskus mengatakan selama masa Prapaskah kita diundang untuk mendaki gunung yang tinggi bersama Yesus dan menjalani pengalaman khusus disiplin spiritual, askesis, sebagai umat Allah yang kudus. Askese itu butuh kedisiplinan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya sesuatu yang disiplin, yang dilaksanakan terus-menerus, yang bentuknya penyangkalan diri, memberi, melayani, ini bisa dikatakan askese. Tapi harus diberi semangat rohani. Bukan karena pelarian, di rumah sumpek ke gereja, aktif di lingkungan. Mata kita yang awam lihat, bagus sekali Bapak ini sering datang ke gereja, rajin sembahyang, aktif sana sini, ternyata istrinya suka marah-marah. Daripada pusing dengar dia ngomel, mending aku ke gereja. Apakah askese itu? Itu tidak, bukan. Tapi harus ada nilai rohani di situ. Fulton Jason mengatakan, hanya ada dua filosofi kehidupan. Pertama pesta, kemudian sakit kepala. Kebanyakan makan sapi, tenggorokan tekanan naik, sakit kepala, kolesterol. Yang lainnya adalah pertama puasa, kemudian pesta. Kita 40 hari berpuasa dengan suasana gereja yang kering. Tidak ada bunga kan? Tidak ada bunga warna-warni kan? Kering, bagi ibu-ibu tuh kering itu. Ini kok kering sekali ya, memang itu semangatnya. Tapi ketika Paskah, mewah sekali bunga-bunga itu. Dekorasi luar biasa. Jadi puasa ujungnya itu pesta. Kalau mulai dengan pesta, ujungnya sakit kepala. Ini Fulton Jason ini duniawi sekali, manusiawi sekali kan. Tidak tinggi-tinggi dia. Lalu kemudian Paus Leo Agung mengatakan puasa tidak hanya berarti mengurangi makan, melainkan memberantas semua kebiasaan jahat kita. Itu tadi, kita tidak hanya sebatas mengurangi makan, tidak makan daging sapi, tidak makan garam, tapi memberantas kebiasaan jahat. Silahkan dicek sendiri, kebiasaan jahat kita apa. Lalu kemudian yang terakhir adalah ini, saya kutipkan dari Lukas 24-26. Dalam perjalanan ke Emmaus, dua murid Emmaus itu bertemu Yesus kan, tapi tidak kenal siapa dia. Setelah berbincang-bincang, mereka bilang, Yesus yang kami harapkan itu sebagai Mesias ternyata mati di salib.
Lalu Yesus jelaskan isi kitab suci, kemudian mengatakan pernyataan ini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Para saudara yang terkasih, penderitaan adalah jalan kemuliaan. Syaratnya ketika penderitaan itu kita hubungkan dengan Yesus. Askese adalah jalan hidup penderitaan. Rohani juga bisa menjadi askese. Kenapa? Karena orang yang rohani itu juga mempunyai kesombongan. Kesombongan rohani namanya. Ya kita harus sadari itu. Suster, frater Romo juga bisa punya kesombongan rohani. Merasa dirinya yang meditasi paling lama lalu paling suci. Jalan lurus, mata ke depan. Kamu itu kotor semua, saya paling bersih gitu. Itu kesombongan rohani. Maka askese juga bisa dilakukan dalam kegiatan rohani. Menahan diri. Kalau ada orang lain yang ingin pelayanan, kita kemudian bergeser sedikit, kita berikan. Nah itu maksudnya askese rohani. Gitu. Menderita, tetapi sekali lagi penderitaan itu akan membawa kita ke dalam kemuliaan, asalkan penderitaan itu kita gabungkan dengan penderitaan Kristus. Dan penderitaan Kristiani tidak ada yang pernah sia-sia. Sebab di dalam Kristus penderitaan salib itu adalah hidup kita, dan kebahagiaan sudah menanti kalau kita memanggul salib dan mengikuti Yesus. Bagi Allah kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Selamat siang, Romo Hermanto, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berikut pengumuman untuk acara Komunitas Bunda Kudus pekan ini. 1. Selasa depan tanggal 14 Maret 2023, Bindoman diselenggarakan secara online Zoom dikarenakan seluruh karyawan HKY termasuk Catholic Center Surabaya sedang wisata keluar kota bersama Romo. Bindoman bersama Romo John Bunai dari Keuskupan Jayapura akan membahas tentang tema supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. 2. Kursus Alkitab Dei Verbum Kamis ini tanggal 9 Maret 2023 akan belajar bersama Bapak Dr. Paskalis Edwin Inyoman dengan tema Yesaya bab 1 dan bab 2. Ketiga, latihan KOR Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis jam 10 dan sampai jam 12 WIB. Bila ibu-ibu atau saudari-saudari ingin bergabung dalam pelayanan KOR Bunda Kudus, bisa menghubungi Ibu Lili Motar. 4. Bunda Kudus memiliki beberapa media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama yang sama yaitu Bunda Kudus. Silakan Bapak Ibu mengunjungi medsos kami atau menghubungi WA Sekretariat untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan Bunda Kudus. 5. Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer ke rekening BCA 464567567 atas nama Ibu Erni Setiawan dan Ibu Setiawati Mulyo. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih Romo Hermanto, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara Bindoman hari ini. Minggu depan kita bertemu kembali dalam online Zoom, dan sekarang kita akan tutup acara Bindoman bersama dengan Shirley dan teman-teman dengan pujian penutup, dan setelah itu
itu kita minta berkat dari Romo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita semua yang hadir di tempat ini percaya dan yakin bahwa bukan suatu kebetulan kalau kita boleh ada dan bahwa kita dipilih oleh Tuhan sendiri untuk boleh mengerti lebih lagi akan apa yang menjadi beban dan kerinduan Tuhan. Bersama-sama kita mengakhiri doa ini dengan Romo, saya undang Bu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai pertemuan kami hari ini. Engkau telah mengajar kami banyak hal, terutama untuk hidup di masa Prapaskah ini. Bimbinglah dan kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menghidupi nilai-nilai Kristiani yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami, dan kami pun mempersiapkan diri pula untuk merayakan kebangkitan Kristus Putra-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau menguatkan kami dalam segala godaan dan tantangan hidup ini, agar kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, kesenangan-kesenangan badani, tetapi juga memikirkan perkembangan hidup rohani kami, di mana kami dapat memperoleh kekuatan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, semua doa ini, usaha-usaha kami, keluarga dan diri kami sendiri, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, berkat pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan melalui line Zoom saja ya. Betul ya, hanya melalui line Zoom.
Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak.